Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pasangan lima tape di negeri ini waktu itu main kawan-kawan. Lina Parno Tulak Mano kembali lagi bersama Ardi di podcast tengah malam. Sekedar disclaimer, video ini tidak mengajarkan Anda tentang TU, TBK atau TKP. Bagi kalian yang sedang mencari materi CPNS, silahkan kunjungi channel lain seperti Dosen Deso atau Kak Filacun dan lain sebagainya. Tapi bagi kalian yang benar-benar ingin menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, tapi dengan kemampuan yang pas-pasan, nah misalnya tidak sejago Ciremupoli dalam hal matematika, atau tidak hafal satu buku atau kitab undang-undang dasar, atau bahkan tidak tahu bahwa ada yang namanya TKP dalam tes CPNS, kalian berada di video yang tepat. Kalian bisa simak cerita pengalaman saya berikut ini. Oke. Menjadi ASN atau menjadi PNS ternyata masih diminati oleh kaum milenial ya. Apalagi kalau misalnya itu mengenai tuntutan orang tua atau bahkan tuntutan calon mertua. Nah, itu kan menjadi status yang aman bagi generasi milenial. Dirasa kalau sudah PNS atau ASN itu mapan. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi seorang ASN atau PNS. Lebih tepatnya saya akan sharing atau berbagi pengalaman. Semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran atau bisa diambil sesuatu dari cerita saya. Nah, cerita saya ini akan dibagi beberapa chapter atau bab. Ya. Yang pertama adalah bab pertama atau chapter pertama. Saya beri nama, kita sebentar karena kita sudah menulis sebenarnya biar nggak kelupaan atau hal yang penting bisa saya sampaikan. Chapter atau bab pertama saya beri nama Where do we start? Nah, where do we start itu artinya dari mana kita berasal atau dari mana kita memulai, maksud saya seperti itu. Siapapun di luar sana yang sedang berusaha bersaing menjadi seorang ASN, entah dari posisi mana seperti fresh graduate atau sudah bekerja di swasta atau bekerja menjadi honorer di suatu instansi, nah itulah yang disebut dengan titik awal atau dari mana mereka atau kami berangkat sebagai seorang calon yang mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Sama seperti saya, sedikit tentang latar belakang saya. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Bapak ibu saya seorang pedagang kecil, bukan pedagang besar. Rumah kami itu dekat dengan pasar, jadi otomatis penduduk kampung kami mayoritas bekerja atau mencari nafkah menjadi seorang pedagang, sama juga saya bapak dan ibu saya. Dulu ketika ibu saya menjadi mungkin karena dulu ibu saya itu pernah menjadi guru TK, itu menjadi dorongan ibu saya untuk memiliki anak yang sukses, salah satunya dengan menjadi ASN atau PNS. Ya memang sedikit memaksa sih sebenarnya. Kemudian saya ini bukan orang yang berprestasi atau murid yang cerdas semasa kecil sampai remaja atau sampai kuliah. Saya itu di sekolah SD sempat akan tidak lulus atau mungkin bahasanya hampir tidak lulus SD karena gara-gara saya nilainya jeblok di matematika. Kemudian di saat kecil juga saya sangat ibu saya itu suka marah. Ibu saya itu sering marah kalau mengajari saya karena saya itu tidak bisa membaca. Kemungkinan kalau kita telah ada di sini sih di masa ini karena
anak-anak seperti itu kemungkinan ada keterlambatan berkembang. Salah satunya mungkin kayak disleksia dan sebagainya, karena ketika saya membaca itu huruf-hurufnya bisa menjadi aneh-aneh gitu, misalnya ada makan menjadi mama atau dan sebagainya, itu terbalik-balik, kemungkinan seperti itu. Tapi itu cerita dari sisi saya SD ya. Jadi SMP juga saya juga tidak bukan orang yang berprestasi, biasa saja. SMP juga SMP yang tidak favorit, karena mau masuk favorit tidak cukup nilainya. Kemudian SMA juga tidak favorit karena tidak lolos nilainya di sekolah yang terfavorit. Seperti itu juga. Kemudian ketika kuliah, saya mengambil jurusan IT di universitas kecil di kabupaten saya, dan itu satu-satunya universitas di kabupaten saya. Kabupaten saya ini kabupaten kecil yang sama sekali tidak ada bayangan kalau kabupaten saya ini menjadi kabupaten atau kota pelajar. Itu ya kabupaten biasa saja, kecil itu aja. Sebenarnya pengen untuk belajar di Jogja atau di Semarang, di kota lain gitu. Tapi karena memang satu dua hal, mengingat bahwa saya bukan orang yang berada gitu, saya bukan berasal dari keluarga yang berada, ya akhirnya saya terpaksa harus kuliah di kota saya, di kabupaten saya. Ya mungkin itu akan lebih mengirit beban biaya orang tua dan sebagainya. Jadi saya bukan berasal dari, ini sama buat kalian juga ya, mungkin ada yang sama dengan saya bukan orang yang paling pintar. Saya tidak kuliah di yang di universitas yang yang favorit gitu loh, bukan UNS atau yang negeri yang lainnya gitu. Saya berasal dari kota kecil, saya berasal dari sekolah yang tidak favorit, dan saya berasal dari universitas yang tidak favorit juga. Ya. Semasa kuliah saya sering kali berpikir untuk saya ingin pindah jurusan, karena awalnya saya ingin jurusan broadcasting untuk perfilman dan sebagainya, karena masalah biaya, dan biaya di broadcasting tidak murah, dan bapak saya juga tidak sanggup kemudian saya seperti itu. Akhirnya saya menjadi mahasiswa IT di universitas saya. Sempat 1 semester, 2 semester tidak bisa mengikuti pelajaran mata kuliahnya karena memang sangat berbeda dengan background saya yang dulunya adalah SMK animasi atau seni, dan kemudian pindah ke teknik yang notabene kita harus belajar coding, kita harus belajar database, terus query dan sebagainya yang membutuhkan banyak logika. Itu membuat saya tidak nyaman untuk 1-2 semester. Tapi karena teman-teman saya juga bersama kasusnya, kan teman-teman juga mensupport saya, dan sebenarnya support itu karena emang kita dalam keadaan dan kondisi yang sama dengan orang-orang yang lucu-lucu dan tidak paham dengan hal yang sama gitu, karena berbagai background dari masing-masing teman-teman kita. Tapi disitulah kita menjadi kebersamaan, dan akhirnya saya lulus tepat waktu 3 tahun untuk D3 jurusan teknik informatika atau namanya manajemen informatika. 3 tahun lulus, dan alhamdulillah itu menjadi capaian yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman juga. Terima kasih juga teman-teman yang sudah support juga, karena hanya 2 orang yang saya dan teman saya yang lulus tepat waktu 3 tahun. Kemudian teman-teman kami juga menyusul. Artinya kami menjadi motivasi. Tapi emang ada hal yang menarik di situ. Menarik. Ya, setelah kuliah
welcome to jungle lah ya. Dimana kita menjajaki dunia pekerjaan. Menjadi sangat berat ya. Maksudnya dunia setelah kuliah itu menjadi awal yang sangat berat ketika di luar sana, di luar ekspektasi kita, pekerjaan sungguh sangat susah mencari pekerjaan. Hampir setiap minggu saya pergi ke Jogja untuk menghadiri interview dan namun tidak ada satupun yang berhasil. Jadi pernah saya hampir setiap minggu atau hampir 2 minggu sekali saya ke Jogja untuk interview, dan sayang sekali masih belum berhasil. Kemudian ada satu titik di mana saya itu menjadi kalut pikiran saya, ini sudah nggak benar. Kenapa kok mencari pekerjaan itu susah? Mencari pekerjaan itu susah atau sulit? Bagaimana kalau saya membuat lapangan pekerjaan sendiri? Nah, itu masih masih seperti mahasiswa lah, idealis dan sebagainya itu. Dikira menjadi pengusaha atau menciptakan lapangan pekerjaan itu mudah atau lebih mudah daripada mencari kerja. Yang saya lakukan waktu itu adalah karena saya suka masak dan suka makan. Usaha yang pertama yang saya jalani adalah membuat usaha kuliner, yaitu martabak. Oke, mulai lagi. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa anak kuliahan lulusan D3 ada motor? Kenapa anak kuliahan seperti saya lulusan D3 menjadi penjual martabak itu? Saya bilang, wah malu-maluin gitu. Atau kenapa sih kok punya pekerjaan yang seperti itu, apa nggak malu? Menurut saya itu nggak malu. Anak presiden dulu aja jualan martabak, jualan pisang gitu. Jadi namanya usaha itu kan dari kecil ya, kalau menurut saya nggak malu. Makanya saya istilahnya awal-awal juga pakai gerobak gitu. Di pinggir jalan gitu. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sama juga saya bekerja sama dengan 2 orang teman saya untuk menyewa kios di salah satu kota atau salah satu kabupaten tetangga dengan saya. Tapi tidak berhasil. Jadi kita terlalu lemah untuk wani perih atau bersusah di awal itu, karena mencari pelanggan dan itu kan tidak mudah. Ya, seperti itulah kehidupan. Singkat cerita, setelah usaha saya tutup, Singkat cerita, setelah usaha saya tutup, saya mendapat panggilan untuk bekerja di sebuah SMK yang tidak jauh lah dari tempat tinggal saya, beda kecamatan. Menjadi staf TU honorer selama 2 tahun. Nah, di tahun kedua itu, tahun 2019, dibukalah pendaftaran CPNS tahun 2019. Disinilah wira start. Setelah kita tahu dari mana kita mulai, selanjutnya adalah bagaimana kita memulainya, atau how do we start. Tidak ada yang instan. Semua melalui proses yang panjang. Bahkan mie instan pun kita tidak bisa membukanya langsung memakannya. Kita harus ada proses memasaknya di situ. Begitu juga yang akan saya ceritakan pada bab atau chapter kali ini.
sebetulnya ada satu chapter atau sebetulnya ada satu cerita di bab sebelumnya yang belum saya tulis. Jadi seperti ini. Jadi setelah saya lulus, saya pernah ikut kakak saya 2 bulan bekerja di kota Solo untuk menjadi orang masih aman. Ya. Sebelumnya 2 bulan saya pernah bekerja di Solo menjadi staff atau staff marketing di sebuah developer perumahan bersama atau dengan kakak saya. Maksudnya kakak saya bekerja juga di situ menjadi salah satu manajernya, dan saya ikut kakak saya menjadi staffnya. Hanya 2 bulan, hal yang singkat karena di situ saya belajar bahwa kehidupan itu keras. Setelah kuliah, dimana semuanya itu ada uang saku, hidup di luar kota bersama kakak sepupu saya, dan notabene yaitu ya emang orang lain sih sebenarnya. Orang lain tinggal bersama orang lain atau bersama kakak saya yang tak muda, apalagi dia baru saja menikah gitu. Dengan banyaklah hal-hal yang tidak ya kemungkinan itu bukan salah kakak saya juga, bukan masalah, memang keadaan yang seperti itu memang berat menjadi seperti itu ya teman. Oke, moving on. Setelah saya 2 bulan di Jakarta, kemudian saya pulang, saya baru tahu bahwa mencari uang menarik nafkah itu sulit, susah. Di titik tersebut saya sadar bahwa saya sangat tidak berdaya, lemah. Di titik tersebut saya sadar bahwa diri saya itu sangat tidak berdaya. Ada satu dialog di dalam sebuah film seperti ini dialognya. Saya bacakan. Manusia itu lemah. Bahkan untuk hidup di dunia ini pun terlalu lemah dibandingkan dunia dan kenyataan yang sangat di luar dari kemampuan manusia. Manusia juga membutuhkan sistem yang stabil untuk berdalam. Intinya di situ ceritakan bahwa manusia itu sangat lemah, bahkan untuk hidup, bahkan untuk bersandingan dengan alam semesta ini. Masyarakat manusia itu untuk tetap bertahan di alam semesta ini, manusia itu butuh masyarakat, butuh sistem sosial, butuh ekonomi, butuh pedoman untuk mencari, butuh agama juga, karena untuk mencari pedoman manusia. Karena manusia seperti itu, begitu lemahnya. Kemudian dari titik itu saya fokuskan untuk mencari jati diri saya. Nah ini yang jarang dilalui oleh anak muda zaman sekarang, karena emang saya bisa sadar itu karena emang saya mengalami hal yang tidak enak. Akhirnya saya mencari jati diri saya, berusaha mencari kekuatan, seeking power. Menjalani hidup ini tuh berat menurut saya pada waktu itu. Jadi saya mencari gimana caranya bisa mendapatkan kekuatan. Orang-orang dapat kekuatan dari mana sih? Orang-orang dapat keberuntungan dari mana sih? Orang-orang dapat power, kekuatan atau pengaruh dari mana sih? Kemudian ada hal yang teringatnya. Dulu saya pernah mendengar dari bapak ibu saya, orang tuh prihatin dalam bahasa Jawa seperti itu. Tapi orang prihatin atau poso, apa begitu ya? Kalau diartikan, kalau kamu nggak berpuasa ya untuk prihatin, untuk mencari berkah, untuk mencari perlindungan, untuk mencari
mencari atau menuntut ilmu atau mencari nafkah dengan prihatin. Kamu nggak pernah prihatin, nggak tahu puasa, nggak pernah puasa. Nah, pada saat itu jadi saya lanjutkan dia kayak bapak-bapak. Nah, ini karena kita kompleks perumahan, jadi ya malam saya namanya juga podcast tengah malam ya, karena bapak-bapak itu berpikir dan berimajinasi atau memikirkan dunia, keluarga dan sebagainya itu di depan kelas rumah. Oke, saya lanjutkan. Saya mulai berpuasa seminggu 2 kali menurut ajaran Islam atau sunnah di Islam, itu hari Senin dan Kamis. Berharap saya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan apa yang saya kerjakan pun juga semoga bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Mungkin tidak segampang itu ternyata. Masih ya, aman. Tidak segampang itu, tidak segampang itu teman. Atau semudah itu. Saya melakukan puasa itu tidak cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Saya melakukannya sampai 3 tahun, hampir 3 tahun. Dari awalnya hanya menahan menghafalkan dahaga, tapi lama-lama juga banyak godaannya, mulai hati, perasaan, kemudian bagaimana kita harus sabar dan lain sebagainya. Hati terutama yang paling coba itu masalah hati, masalah perasaan, mengalah dan bersabar, itu yang paling sulit. Dari pengalaman tersebut banyak hal yang terjadi selama proses tersebut. Jadi bagaimana belajar untuk melatih diri sendiri, menata hati, menata pikiran, dan secara alami otak dan pikiran saya menjadi lebih jernih. Jadi dari puasa itu otak saya menjadi lebih jernih. Dibandingnya hal-hal yang hal-hal yang sukar atau susah dipikirkan, teman dulu dan mengerjakan pekerjaan yang susah. Bahkan ada satu cerita di mana saya itu kesulitan untuk belajar coding, belajar SQL, tabel-tabelan dan sebagainya. Ketika sudah bekerja, itu apa yang dulu saya sangat susah itu bisa dikerjakan. Jadi ada waktu di mana pikiranku menjadi lebih jernih dan bisa lebih memanage pikiran kita untuk memecahkan suatu masalah. Itu yang saya rasakan banget ketika saya mencoba untuk prihatin berpuasa saat itu. Dari pengalaman tersebut, teman-teman khususnya yang beragama Muslim, saya mohonlah jika kalian ada hal yang menghambat kalian atau 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum berhasil lolos CPNS, saya mohon sekali silakan kalian coba untuk berpuasa. Namun ini bukan puasa yang instan ya. Jadi istiqomah atau yang terus berkesinambungan. Jadi manfaat itu tidak instan 1-2 hari akan terlihat, tapi berbulan-bulan sampai 1 tahun, 2 tahun itu baru terasa perbedaannya. Jadi itu tidak ada yang instan dan no pain no gain. Oke, lanjut. Singkat cerita, persiapan CPNS 2019 dimulai.
Saya juga belajar kisi-kisi, saya belajar tentang materi dari YouTube, dari channelnya dosen Russo, Kak Dilajeng, dan lain sebagainya. Saya juga tiap hari drill soal untuk tryoutnya. Saya beri tryout, saya drill tiap hari gitu. Saya drill sampai saya hafal timing waktunya, saya hafal harus berapa cepat saya harus mengerjakan. Jadi semua itu saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah no need to be perfect. Saya itu belajar seperti itu pun juga tidak perfect, karena tetap saya masalahnya di matematika gitu. Jadi saya itu punya trik untuk tidak menyelesaikan hitungan saya. Itu aneh juga ya. Tidak menyelesaikan hitungan saya karena memang waktunya terbatas. Jadi saya hanya memilih sampai hitungan tertentu kira-kira yang masuk ya Pak. Itu juga ada beberapa tips dari beberapa teman-teman YouTuber kita seperti dosen Yeso dan Dilajeng. Silakan untuk mencari transkripnya untuk mengatasi view, BBK dan PKP itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya bisa melewati SKB, terutama dulu dengan baik lah. Nilai saya tidak banyak dibandingkan teman-teman yang di peringkat 1 atau peringkat 2 atau 5 teratas di satu batch gitu. Saya juga bukan yang tinggi-tinggi gitu. Tapi alhamdulillah ketika pengumuman, padahal saya jauh pesimis waktu itulah, paling saya nggak lolos itu, nilai saya kecil. Tapi pada saat pengumuman saya lulus SKB dan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu SKB tahun CPNS tahun 2019 itu pada waktu SKB atau hampir mendekati SKB atau setelah SKD itu pandemi dideklarasikan di negeri kita. COVID melanda negeri dan seluruh dunia waktu itu. Semua PKN jadi SKB CPNS 2019 itu ditunda sampai hampir 1 tahun. Ya, lumayan banyak ya, maksudnya itu pun juga saking kami kami yang bekerja di sekolahan juga sangat sibukkan dengan beberapa beberapa tentang halnya perubahan ya, terutama pada saat PPKM semua kegiatan belajar mengajar tetap muka dihentikan. Kita mencoba untuk mencari alternatif menggunakan belajar online dan sebagainya, itu menguras energi dan tenaga kita. Nah, baru akhir-akhir tahun 2020 ya, itu pengumuman untuk SKB diadakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ada waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan, saya mencoba untuk kenapa enggak saya berikan lagi saya puasa non-stop sampai dengan hari sebelum hari sudah sudah tutup berpuasa sampai 1 bulan. Saya lakukan itu, dan banyak juga orang yang bertanya, kenapa harus segitunya sih? Apa yang dicapai? Apa sih? Kenapa kok sampai puasa segitu kencengnya? Kalau buat saya, ya ini adalah cara saya berdoa, cara saya untuk saya ingin membahagiakan orang tua saya, memaafkan orang tua saya. Jika saya juga nggak tahu, artinya saya berawal dari hal yang saya itu merasa bahwa diri saya lemah, tidak punya apa-apa yang saya bisa ya hanya
Menteri PDB, kalau bahasa Jawa itu Menteri PDB itu mendekati Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa saya bisa terkabul, doa itu saya terkabul dan diberi kelancaran. Akhirnya saya berbincangan dengan teman saya untuk datang ke SKP waktu itu, dan anehnya ya itu juga termasuk juga saingan saya sebenarnya. Ya, kami berasal dari universitas yang sama, 4 anak, memperebutkan dua kuota atau 2 formasi. 4 anak memperebutkan 2 formasi. Berarti 2-nya harus ada yang kalah dong, ya seperti itulah. Setelah sampai di lokasi, kebetulan saya mendapat tempat tes di Semarang, di Universitas Dian Nuswantoro. Sampai sana itu jadwalnya jam 1, saya datang jam 11 sebelum zuhur, terus sholat zuhur, kemudian istirahat sebentar dan tes pun juga. Hal ini memang sudah tertanam dalam diri saya sebenarnya, bahwa harapan orang tua, harapan ibu itu menjadi sedikit memaksa dan menjadi motivasi juga sebenarnya. Setiap detik setiap saya menjawab soal, saya berdoa, ya Allah, ini saya tulis doa saya biar nggak lupa. Ini persis apa yang saya doakan. Ya Allah, jika doa saya atau doa hamba ini tidak layak untuk Kau kabulkan, maka kabulkanlah doa ibu hamba, ya Allah. Ibu hamba yang sangat menemukan anaknya lalu sendiri. Ini itu. Kalau saya gagal jadi CPNS, nggak masalah. Cuma kalau ibu saya kecewa itu, saya tidak memandang lagi. Saya nggak apa-apa kalau saya kecewa, tapi kalau ibu saya, ya Allah, memang kalau ibu saya nggak bisa kata-kata awal, Pak. Dengan sedihnya di situ, jangan sampai ibu saya kecewa. Makanya saya berdoa, ya Allah, tolong jika memang hamba tidak layak, kabulkanlah doa ibu. Di setiap jawaban yang saya pilih, saya selalu bersolawat, ya Allah, semoga ada keajaiban. Kalau misalnya saya itu salah milih, tolong ya Allah, salah milih saya itu disalah milih yang gampang yang benar, ya Allah. Saya merindukan atau memohon keajaiban seperti itu. Singkat cerita, tidak lama kemudian tes berakhir, skor juga sudah tampil di layar. Jantung makin berdebar karena saya tidak tahu teman-teman saya, saingan saya itu berapa nilainya atau skornya. Dan ternyata saya mendapat 385 skor SKP, dan saingan saya itu mendapat 400 lebih skornya. Jiwa sekali. Ya Allah, saya nggak bisa. CPNS saya gagal. Saya pulang. Saya bilang sama ibu bahwa saya bilang sama ibu bahwa maaf, nilai saya nggak banyak, saya kalah dengan teman saya jauh.
apa yang kata orang sah pesimis tenang wae terus naposomu percaya terus. Kalau dalam bahasa Indonesia orang sah tidak usah pesimis, teruskan puasamu pasti kamu lulus. agak memaksa ya, karena sudah pasti nilai saya kalah dengan teman saya. Aman sih? Aman. Nilai saya sudah pasti kalah dengan teman saya yang 400, ya 385. Tapi kok bisa katakan seperti itu? Dan saya juga yakin gitu, yakin dan emang pengen gitu, maksudnya tahu nggak ya perasaan kamu yakin karena kamu tidak mau kamu gagal gitu, saking seperti itu. Saya teruskan untuk sebelum pengumuman tuh sampai 1-2 bulan saya teruskan, 1 bulan teruskan puasa sambil kepedean untuk mengurus legalisir dan sebagainya, dokumen-dokumen. Sampai hari itu tiba, waktu itu hari Jumat, setelah pulang Jumatan di satu IG BKD ya, terus saya buka ada PDF-nya, kemudian saya kontrol F, terus cari nama saya Fikri, saya dekat dari sana, aduh ini lolos enggak, saya enak apa yang tulisan di situ, Fikri artinya lulus, passing grade dan saya nangis, beneran saya nangis, saya teriak nangis, gitu, saya nangis, saya juga naik, kenapa lulus, ibu saya nangis, sampai tetangga itu, kenapa, ibu saya sudah cukur waktu itu. Saya nggak ngira ini gimana saya bisa lulus gitu, aneh kan. Saya nggak saya kalah dengan teman saya. Kenapa saya ternyata ada satu formasi kosong. Nah, sebenarnya saya daftar di kecamatan sebagai seksi paten, di paten tentang kependudukan. Kemudian saya diterima di dinas kependudukan, saya ditempatkan di lebih dari yang saya lamar. Wow. Banyak teman-teman saya yang kok bisa lulus? Tahu sih juga tahu. Kalau saat itu saya bersyukur kalau saya itu bisa lulus. Seperti judul di chapternya, kata Bapak Ibu, saya bernama everything that's gonna happen. Saya ulangi, everything that is gonna happen is everything that you do. Maaf Kak, everything that is gonna happen is everything that you believe. Kita lanjut, seperti judul di bab atau chapter ini, everything is gonna happen is everything that you believe. Jadinya semua yang akan terjadi adalah semua yang kamu percayai. Seperti itu, seperti kita itu percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lebih menakjubkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menempatkan kita di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Saya sadar bahwa kenapa saya itu ditempatkan, ya, saya sadar bahwa kenapa saya itu ditempatkan di Distrik Capil,
Itu karena saya percaya bahwa saya bisa membawa suatu perubahan yang lebih baik, dan apa yang saya punya, ilmu dan lain sebagainya, bisa bermanfaat di sana. Kemudian kalian tidak boleh menyerah, percaya kita akan di tempat kita seperti ini. Kita tidak boleh menyerah, atau kalian nggak boleh menyerah. Percaya jika kita itu akan ditempatkan di tempat yang paling baik, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Mungkin waktu atau proses itu belum sampai ke waktu yang tepat, dan di mana itu belum di tempat yang tepat. Jadi kita selalu percaya bahwa proses itu memang ada proses yang tidak instan, dan proses juga mengandung semuanya, yang usaha kita dan sebagainya itu adalah suatu proses yang tidak boleh atau yang tidak bisa kita skip. Kemudian akhir kata atau akhir kalimat atau akhir podcast hari ini adalah semoga apa yang saya ceritakan atau saya sampaikan dan saya share pengalaman saya bisa menjadi sebuah hikmah atau pembelajaran bagi kalian semuanya, dan teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Apa yang benar-benar kamu inginkan, CPNS menjadi PNS ASN itu adalah tempat, dan saya yakin bahwa kalian akan ditempatkan di tempat yang tepat dan di saat yang tepat, ketika kita sudah ketika kita dan ketika saya atau kami atau kita sudah berproses sedemikian rupa supaya saat yang tepat itu adalah saat yang tepat kita berada di suatu tempat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau cerita saya menyinggung atau tidak berkenan kepada semuanya. Saya mohon maaf dari perkataan saya, percakapan saya dan perbuatan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.